Sobat Bintang, seringkali kita melihat sebuah diskon promo dan ada tulisan kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Artinya, promo tersebut nggak berlaku kalau nggak memenuhi syarat dan ketentuannya. Betul nggak sobat? Atau pernah nggak Sobat Bintang dengar kalimat, jika penduduk negeri bertakwa, mereka dikaruniai pemimpin yang adil. Dan jika dikaruniai pemimpin yang adil, penduduk negeri akan hidup bahagia dan sejahtera. Tentu kita bisa tarik simpulan bahwa jika penduduk negeri bertakwa, akan hidup bahagia dan sejahtera. Bagaimana ya kita bisa menyimpulkan seperti itu? Nah, tahu nggak sobat, bahwa konsep itu merupakan bagian dari penalaran umum, yaitu simpulan implikasi. Apa itu simpulan implikasi? Yuk kita simak penjelasannya. Sobat Bintang. Nggak sadar ini lagi di musim hujan. Mau nggak mau, kita akan menunda keinginan kita dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bintang? Kakak berharap Sobat Bintang sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya ya. Amin. Bertemu kembali bersama Kak Suhe di video materi penalaran umum UTBK. Di video kali ini kita akan mempelajari topik simpulan implikasi. Sobat, apakah itu implikasi? Implikasi menurut KBBI adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Jadi, simpulan implikasi adalah sebuah teknik penarikan simpulan berdasarkan adanya hubungan keterlibatan atau akibat logis dari dua premis. Simpulan implikasi merupakan pengambilan simpulan secara deduktif, yaitu pengambilan simpulan dari yang bersifat umum ke premis atau pernyataan khusus. Sobat Bintang, sebelum kita melanjutkan simpulan implikasi, baiknya kita pahami kembali apa itu premis dan apa itu pernyataan. Premis merupakan kalimat yang dijadikan dasar penarikan simpulan di dalam logika. Premis bisa terdiri dari satu pernyataan, bisa juga lebih. Sedangkan pernyataan sendiri merupakan bagian dari premis. Nah, Sobat Bintang, kita kembali lagi ke simpulan implikasi. Simpulan implikasi ini memiliki ciri, diantaranya ada kata jika dan maka. Ciri lain simpulan implikasi adanya kata petunjuk, apabila, karena, menyebabkan, dan ketika. Berikutnya Sobat Bintang, simpulan implikasi yang akan kita bahas ada 5 macam, yaitu modus ponens, modus tollens, silogisme, silogisme disjungsi, dan implikasi campuran. Di video kita kali ini, kita akan bahas 3 jenis yang pertama, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Mari kita simak perbedaan dan contohnya. Nah, Sobat Bintang, di awal video tadi kita dapat informasi mengenai promo atau diskon barang jika syarat dan ketentuan kita penuhi. Inilah yang dinamakan modus ponens. Dalam modus ponens berlaku rumus, misal premis pertama, jika terjadi P, maka terjadi Q. Dan jika premis kedua juga terjadi P, maka simpulannya pasti terjadi Q lagi. Nah, kita coba masukkan teknik modus ponens ini ke dalam cerita diskon di awal video tadi ya. Dalam premis di awal video tadi, kita melihat keterangan dapat diskon jika syarat dan ketentuan terpenuhi. Misalkan pernyataan
Jika syarat dan ketentuan terpenuhi, kita anggap sebagai P. Sedangkan pernyataan dapat diskon kita anggap sebagai Q. Maka, jika kita memenuhi syarat dan ketentuannya atau terjadi P, diskon pun kita dapatkan atau terjadi Q. Sekarang kita coba lihat soal SBMPTN tahun 2017 berikut ini. Pada premis pertama terdapat kalimat, jika saya ke kampus, saya akan bertemu Heru dan Joni. Jika saya ke kampus merupakan pernyataan P-nya karena diawali dengan kata jika. Saya akan bertemu Heru dan Joni merupakan pernyataan Q-nya karena pernyataan akibat. Premis kedua terdapat pernyataan, hari ini saya ke kampus. Ini adalah P atau pernyataan P terjadi. Sehingga simpulannya adalah Q atau saya bertemu Heru dan Joni. Maka pilihan D yang tepat. Sobat Bintang, kita bahas simpulan implikasi berikutnya, yaitu modus tollens. Dalam modus tollens berlaku rumus, misal premis pertama, jika terjadi P maka Q. Dan premis kedua ternyata tidak terjadi Q, atau kita sebut sebagai negasi Q. Maka simpulannya tidak terjadi P, atau istilahnya negasi P. Nah, Sobat Bintang, di awal video tadi ada promo atau diskon ketika syarat dan ketentuan kita penuhi. Ketika kita tidak mendapatkan diskon, maka artinya kita tidak memenuhi syarat dan ketentuannya, atau tidak terjadi P. Sekarang kita coba lihat soal lain ya. Pada premis pertama tertulis, jika ibu memasak sop, ibu membeli sayuran di warung. Premis kedua tertulis, ibu tidak membeli sayuran di warung. Jika ibu memasak sop sebagai P, ibu membeli sayuran di warung sebagai Q. Sedangkan premis kedua, ibu tidak membeli sayuran di warung sebagai negasi Q. Maka jawabannya negasi P, yaitu ibu tidak memasak sop. Pilihan D adalah jawaban yang tepat. Alasannya karena ibu tidak membeli sayuran atau negasi Q. Maka P-nya juga akan bernilai negasi, yaitu ibu tidak memasak sop. Gimana Sobat Bintang? Udah paham kan tentang modus ponens dan modus tollens? Nah, sekarang yuk kita bahas simpulan implikasi yang ketiga, yaitu silogisme. Silogisme secara sederhana dapat dikatakan sebagai penarikan hubungan sebab akibat yang berantai. Pada premis pertama tertulis, jika P maka Q. Premis kedua tertulis, jika Q maka L. Untuk mendapatkan simpulannya, kalimat Q kita hilangkan. Maka menjadi, jika P maka L. Di awal video tadi terdapat kalimat pertama, jika penduduk negeri bertakwa, mereka dikaruniai pemimpin yang adil. Dan kalimat kedua, jika dikaruniai pemimpin yang adil, penduduk negeri akan hidup bahagia dan sejahtera. Jika penduduk negeri bertakwa, kita sebut sebagai pernyataan P. Mereka dikaruniai pemimpin yang adil, kita sebut sebagai pernyataan Q. Jika dikaruniai pemimpin yang adil, di kalimat kedua juga sebagai Q. Dan penduduk negeri akan hidup bahagia dan sejahtera sebagai pernyataan L. Kita hilangkan kalimat, mereka dikaruniai pemimpin yang adil. Sehingga didapatkan simpulan, jika P maka L. Artinya, jika penduduk negeri bertakwa,
akan hidup bahagia dan sejahtera. Sobat Bintang, sudah paham modus ponens, modus tollens, dan silogisme? Sekarang, mari coba berlatih di latihan soal berikut ini. Sobat Bintang, sudah dibaca teks dan pertanyaannya? Menurut sobat, kita pakai macam simpulan implikasi yang mana nih untuk menjawab soal tersebut? Ya, benar sekali. Kita pakai silogisme. Pertama, kita cari dua premis sebab akibat dalam teks. Premis pertama, perawatan pasien TBC dapat ditingkatkan kualitasnya apabila terdapat integrasi dan pemahaman perawatan. Atau bisa diganti, apabila terdapat integrasi dan pemahaman perawatan, perawatan pasien TBC dapat ditingkatkan kualitasnya. Di pernyataan ini, apabila terdapat integrasi dan pemahaman perawatan, bertindak sebagai sebab atau P. Perawatan pasien TBC dapat ditingkatkan kualitasnya sebagai akibat atau Q. Premis kedua, kualitas perawatan pasien TBC yang meningkat dapat berdampak pada meningkatnya promosi kesehatan dan pencegahan TBC. Di pernyataan, kualitas perawatan pasien TBC yang meningkat bertindak sebagai sebab atau Q. Pernyataan meningkatnya promosi kesehatan dan penjagaan TBC bertindak sebagai akibat atau L. Kedua, pernyataan Q kita hilangkan nih sob. Jadi, simpulannya adalah jika terdapat integrasi dan pemahaman perawatan pasien TBC, promosi kesehatan dan pencegahan TBC meningkat. Atau bisa juga kita ubah letaknya menjadi promosi kesehatan dan pencegahan TBC meningkat jika terdapat integrasi dan pemahaman perawatan pasien TBC. Jadi, pilihan C lah yang tepat. Gimana Sobat Bintang? Sampai sini apakah sudah paham? Sekarang kita berlatih lagi dengan soal yang lain ya. Gimana Sobat Bintang? Apa sudah ketemu jawabannya? Di soal terdapat pernyataan, jika tidak terjadi krisis ekonomi, di dalam teks terdapat premis, krisis ekonomi terjadi apabila angka pertumbuhan ekonomi minus. Pernyataan, angka pertumbuhan ekonomi minus merupakan sebab atau P. Sedangkan krisis ekonomi terjadi merupakan akibat atau Q. Pernyataan, jika tidak terjadi krisis ekonomi merupakan negasi dari Q. Berarti kita memakai modus tollens nih sobat. Dan jawabannya adalah negasi P. Atau angka pertumbuhan ekonomi tidak minus. Maka pilihan C yang tepat. Gimana Sobat Bintang? Sekarang sudah paham kan simpulan implikasi? Khususnya mengenai modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Jangan lupa Sobat Bintang berlatih soal-soal yang lain ya. Semoga bermanfaat penjelasan dari kakak. Di video berikutnya kita akan bahas dua macam simpulan implikasi yang lainnya, yaitu silogisme disjungsi dan implikasi campuran. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.